Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini saya akan melakukan penyuluhan ya tentang isi piringku. Nah, jadi di sini ibu-ibu udah tahu belum isi piringku itu ada apa aja? Ya, nggak tahu ya. Jadi isi piringku itu ada dalam satu piring itu berisi ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Dan dibarengi juga dengan minum air gelas, minum air 8 gelas serta melakukan aktivitas dan cuci tangan sebelum makan. Nah, ibu-ibu udah tahu belum makanan pokok itu apa aja isinya? Apa aja jenis-jenisnya? Nasi selain nasi? Singkong. Oke. Kalau ibu-ibu di rumah biasanya makannya apa nih untuk makanan pokoknya? Nasi. Oh, nasi aja ya. Jadi karena emang Indonesia juga termasuk penghasil beras ya terbesar, jadi memang sebagian besar masyarakatnya itu mengonsumsi beras. Nah, kalau untuk yang di daerah timur Indonesia itu konsumsinya itu jagung, gandum atau singkong sebagai makanan pokoknya. Dan karena makan pokok itu sebagai sumber karbohidrat ya, sebagai energi untuk tubuh. Jadi dalam satu piring itu harus untuk makanan pokok itu berisi 2/3 dari setengah piring atau sekitar 150 gram nasi, yaitu 3 centong nasi. Kalau lebih itu bisa kelebihan nantinya kalau untuk penyakit seperti penyakit diabetes atau penyakit jantung itu kurang baik. Apalagi kalau beras ini juga ada banyak jenisnya ya. Kalau beras biasa konsumsi untuk penyakit diabetes itu kurang disarankan karena mengandung glukosa yang tinggi, jadi kurang baik untuk diabetes tipe 2. Jadi kalau untuk penderita diabetes itu sebaiknya mengonsumsinya beras merah atau ke jagung untuk biji gandum seperti itu. Dan sebelum makan ini ibu-ibu biasanya langsung makan setelah beraktivitas atau cuci tangan terlebih dahulu? Enggak. Walaupun pakai sendok juga sebenarnya itu harus cuci tangan dulu sebelum makan, karena kita nggak tahu ya habis memegang sesuatu benda kan kita bisa aja ada bakteri atau virus yang menempel di benda tersebut. Udah pada tahu belum berapa detik kalau untuk cuci tangan? Jadinya nggak tahu ya. Jadi kalau untuk cuci tangan itu sebaiknya dalam air mengalir itu sebanyak selama 40 sampai 60 detik itu menggunakan air mengalir dan sabun. Kalau untuk hand sanitizer itu sekitar 20 sampai 40 detik. Cuci tangan itu ada 6 langkah cuci tangan, karena fungsinya itu untuk menghindari penyakit diare atau infeksi saluran napas atau yang menyebabkan gangguan pencernaan. Seperti itu fungsinya cuci tangan. Untuk ibu sekalian nih, selain makan juga nih itu juga harus diiringi dengan menyeimbangkan cairan tubuh. Nah, biasanya ibu atau bapak-bapak sekalian nih minumnya nih sehari berapa kali? 8 gelas atau 2 gelas? 5 gelas. Nah, itu tuh sebenarnya kalau 8 gelas itu rata-rata ya. Nah, kalau untuk sebenarnya lebih tergantung ke berat badan seseorang. Kalau untuk cairan ya, kebutuhan cairan. Soalnya juga air minum ini penting buat tubuh, soalnya buat metabolisme dan juga untuk aktivitas sehari-hari juga memerlukan cairan tubuh. Karena juga
tubuh juga berisi 60 sampai 70% itu berisi kandungan air, itu cairan tubuh. Nah, selain kebutuhan gizi di piring juga dan cairan tubuh, kita juga harus memantau berat badan juga setiap bulannya. Nah, udah pada tahu belum berat badan ibu-ibu sekalian ini berapa nih bulan ini? 8. Itu udah tahu belum itu udah ideal atau belum? Iya. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk memantau ideal atau tidaknya berat badan itu dari berat badan dan tinggi badan itu dibagi. Jadi itu kita termasuk bisa mengetahui termasuk berat badan itu ideal atau tidak, atau kayak kurus, normal atau gemuk, seperti itu. Nah, untuk lauk pauk itu sebagai sumber protein ya, jadi lauk pauk itu ada dua, terbagi menjadi dua, itu ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu apa aja? Ikan, daging, seafood, Nah, selain itu, ayam, kalau protein nabati, tempe, macam-macam. biasanya nih di rumah nih masaknya itu apa aja? Ada mengandung dari dua itu tersebut nggak? Oseng tempe, tahu ayam goreng. Biasanya juga masaknya tempe, oseng, kayak goreng ikan. Ya, jadi kalau untuk pemenuhan sumber protein itu sepertiga dari piring ya. Jadi kita harus juga memenuhi dari protein hewani dan protein nabati seperti itu. Sebenarnya untuk hewani juga termasuk susu dan telur juga, susu dan produk olahannya juga termasuk protein hewani. Seperti itu. Nah, sini ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian biasanya kalau makan buah ini di awal atau di akhir? Iya. Kenapa di akhir? Cuci mulut. Cuci mulut. Nah, jadi sebenarnya itu harusnya itu buah-buahan itu bagusnya itu di awal karena buat untuk bagus untuk memperlancar pencernaan. Karena buah itu mengandung vitamin A, B1, B6, dan C, mineral serta serat pangan. Nah, untuk buah-buahan itu terdiri dari 1/3 dari piring juga ya. Itu sekitar 150 gram buah-buahan. Dan biasanya makan buah-buahnya itu satu jenis atau dua jenis atau banyak? Satu jenis. Satu jenis ya, karena sebenarnya juga dalam sekali makan itu satu jenis buah-buahan. Nah, selain buah-buahan juga kita harus juga memenuhi juga dalam piring juga ada sayur-sayuran, itu sebagai sumber vitamin dan mineral juga. Dan sayur-sayuran ini berisi 2/3 dari piring. Dan biasanya makan sayur enggak nih kalau setiap makan? Enggak. Jarang. Biasanya makan sayur apa? Kembang kol. Biasanya makan kembang kol. Tapi kalau yang gak suka sayuran, Dan biasanya yang nggak suka sayuran itu bisa diselimi atau bisa sayur-sayuran tersebut dimasukkan diolah menjadi makanan lain. Kayak misalnya wortelnya tuh dibikin salad atau misalnya
kandungan beberapa kandungan, misalnya kalsium misalnya, atau yang lainnya. Nah itu bisa, kalau dimakan berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit lain. Nah itu tuh harus diatasi juga. Lagi nih, ibu semua nih udah tahu belum berat badan idealnya itu berapa? Aku 54. Tinggi badannya 157. Nah itu udah termasuk ideal apa belum? Kurus, sedang, besar? Kurus. Dari yang penjelasan sebelumnya nih, kalau setelah dilihat kesehariannya nih, itu sudah sesuai atau belum? Sesuai. Sudah sesuai belum tinggi dan berat badannya? Kamu berapa, Nat? Aku 49. Nah itu maksudnya kecil apa sedang? Sedang. Ini bisa dibulatin. Masuknya ke sini. Kalau sedang. Bisa. Kalau kecil itu bisa apa namanya ditingkatkan lagi sendirinya. Kalau sedang itu dipertahankan. Nah, kalau besar itu berarti harus dikurangi seperti itu. Tapi kalau mau masukkan lagi, Itu bisa diganti dengan yang lain. Nah, seperti daging ayam atau diolah juga bisa, diolah sebagai makanan mungkin kornet atau lainnya seperti itu. Dan sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Oke, baik. Tidak ada ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.